Hai, Assalamualaikum. Saya Evi Sayono. Temani saya membaca yuk. Pagi hari ini di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025. Saya akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini ditulis oleh Paulo Freire. Buku edisi bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh Narasi, cetakan ke-10 September 2025. Saya masih akan melanjutkan bacaan bab 1. Pembenaran untuk sebuah pendidikan kaum tertindas. Perbedaan antara kaum penindas dan kaum tertindas, dan bagaimana mengatasinya. Penindasan dan kaum penindas. Penindasan dan kaum tertindas. Kebebasan bukan hadiah, bukan pencapaian diri, tapi proses timbal balik. Saya akan mulai membaca dari halaman 26. Namun sebelum saya mulai membaca, saya ingin menyarankan pada teman-teman untuk dapat memiliki buku ini sendiri. Tujuannya adalah agar teman-teman mengetahui bahwa buku ini memang sangat asik dibaca. Selain itu, teman-teman juga dapat memastikan pemahaman yang lebih baik ketika teman-teman membacanya sendiri. Halaman 26 membuat penindasan nyata lebih menindas dengan cara menumbuhkan kesadaran terhadap adanya penindasan berkaitan dengan hubungan dialektis antara subjektif dan objektif. Praktik nyata hanya akan mungkin jika ada saling ketergantungan di antara dua hal ini. Tanpa keduanya, mustahil untuk bisa menyelesaikan pembedaan kaum tertindas dan kaum penindas. Untuk mencapai tujuan ini, kaum tertindas harus menghadapi realitas dengan kritis, sekaligus secara bersamaan mengenali realitas dan bertindak terhadapnya. Persepsi akan realitas saja yang tidak diikuti dengan pelibatan kritis tidak akan menuntun pada perubahan realitas objektif, karena hal itu bukanlah persepsi yang nyata. Ini adalah kasus dari persepsi subjektivis murni yang meninggalkan realitas objektif dan mengganti dengan realitas yang palsu. Bentuk lain dari persepsi palsu akan hadir ketika ada perubahan dalam realitas objektif yang akan mengancam kepentingan individu atau kepentingan kelas seseorang. Halaman 27. Di contoh pertama, tidak ada keterlibatan kritis dalam realitas karena realitas tersebut fiktif. Begitupun dengan contoh kedua, karena keterlibatan itu akan menghadirkan kontradiksi kepentingan kelas orang tersebut. Pada contoh yang kedua, orang yang merasakan persepsi cenderung bersikap neurotik. Kedua contoh di atas terjadi, namun kedua contoh dan apa yang menjadi hasilnya akan menjadi prasangka untuk orang tersebut. Maka dari itu, fakta di atas tak harus ditolak. Rasionalisasi sebagai mekanisme pertahanan akhirnya menjadi subjektivisme, sebuah fakta yang kebenarannya dirasionalkan, walaupun tidak ditolak, namun akan kehilangan dasar objektifnya. Fakta tersebut akan tidak nyata lagi dan menjadi mitos yang diciptakan oleh kelas orang tersebut. Berikut adalah alasan adanya pelarangan dan kesulitan. Dalam kurung, akan dibahas panjang pada bab 4, yang bertujuan melarang orang untuk menghadirkan keterlibatan kritis dalam realitas. Kaum penindas tahu persis jika keterlibatan semacam ini tidak akan menguntungkannya. Apa yang menguntungkan mereka adalah keadaan di mana kaum tertindas akan tetap merasakan penindasan, tidak kuasa untuk menghadapi penindasan. Peringatan Lukács kepada pihak revolusioner adalah sebagai berikut. Elipsis, haruslah untuk menerapkan konsep menjelaskan kepada halayak tentang tindakan mereka sendiri, tidak hanya untuk meyakinkan kelangsungan proses revolusi kaum proletar, tetapi juga membangkitkan kesadaran akan perubahan yang dapat terjadi akibat proses tersebut. Catatan kaki nomor 8, George Lukács. Paris 1965, halaman 62. Halaman 28. Dalam memberikan penekanan pada pentingnya hal ini, Lukács
tanpa ragu menunjukkan masalah dari keterlibatan kritis. Untuk menjelaskan kepada massa tentang aksi mereka, berarti harus menjelaskan dan menerangkan aksi tersebut, baik mengenai hubungannya dengan kenyataan objektif maupun dengan tujuannya. Lebih banyak orang yang berhasil menyingkap tantangan realitas yang menjadi objek dari aksi perubahan mereka. Maka, mereka bisa masuk ke dalam realitas tersebut secara lebih kritis. Melalui cara ini, mereka memulai secara sadar pertumbuhan pengalaman mereka selanjutnya. Tidak akan ada aksi manusia jika tak ada realitas objektif. Begitu pula, tak akan ada aksi manusia jika manusia bukanlah proyek. Jika mereka tak mampu melampaui diri mereka sendiri, merasakan dan mengerti realitas dirinya agar mampu mengubahnya. Dalam pemikiran dialektis, dunia dan aksi saling bergantung satu sama lain. Tapi, aksi akan bersifat manusiawi jika bukan semata-mata menjadi pekerjaan rutin, melainkan suatu perenungan yang mendalam, yaitu ketika tidak dibedakan secara dikotomi dari refleksi. Refleksi yang mendasari aksi secara tersirat diisyaratkan oleh Lukács, menjelaskan kepada massa tentang aksi mereka, seperti halnya tersirat dalam maksud penjelasan berikutnya. Secara sadar, terus-menerus menambah pengalaman mereka. Bagi kami, syarat tersebut tidak dilihat dalam hal menjelaskan, melainkan lebih ke arah dialog dengan orang mengenai aksinya. Pada banyak kesempatan, tidak ada realitas yang bisa mengubah dirinya sendiri, dan tugas yang Lukács berikan kepada kaum revolusioner, yakni menjelaskan kepada massa tentang aksi mereka, sejalan dengan kebutuhan kita akan keterlibatan kritis orang dalam realitas melalui praktik. Halaman 29. Pendidikan kaum tertindas. Pendidikan bagi orang yang berjuang untuk kebebasannya memiliki akar pada hal tersebut. Mereka yang sadar atau mulai menyadari bahwa diri mereka sebagai kaum tertindas dituntut untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan ini. Tidak ada pendidikan yang benar-benar membebaskan jika masih memberi jarak dengan kaum tertindas, dengan cara memperlakukan mereka sebagai kaum yang tak beruntung dan menyajikan model tiruan dari kaum penindas. Kaum tertindas harus menjadi contoh untuk diri sendiri dalam berjuang untuk mendapatkan kebebasan mereka.